Dukun Punjen dan Kekuatan Hitam. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat di Jambi, Sumatera, terdapat seorang dukun yang dikenal sebagai Dukun Punjen. Dikenal karena praktiknya yang mengerikan, ia menjadi sosok yang dihormati sekaligus ditakuti oleh penduduk desa. Dukun Punjen memiliki kemampuan yang luar biasa dalam ilmu hitam, dan kantung kain hitam, atau punjen, adalah alat utamanya. Dalam kantung tersebut, ia menyimpan roh-roh orang yang ia bunuh dengan kekuatan gelap yang dimilikinya. Dukun Punjen tinggal di sebuah pondok terpencil yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Pondok itu terlihat sepi dan angker, dengan suasana yang selalu mencekam. Hanya cahaya bulan yang menerangi jalan menuju pondoknya. Setiap malam, suara-suara aneh sering terdengar dari dalam pondok, membuat penduduk desa merasa was-was. Mereka percaya bahwa Dukun Punjen tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyakiti, tetapi juga untuk mengendalikan roh-roh yang telah meninggal. Masyarakat desa seringkali datang kepadanya dengan berbagai permintaan. Beberapa meminta untuk menyakiti musuh, sementara yang lain berharap dapat menyelesaikan masalah yang mengganggu hidup mereka. Dukun Punjen, dengan wajahnya yang keriput dan tatapan tajam, selalu mendengarkan dengan seksama. Ia akan meramal nasib mereka dan memberikan solusi yang seringkali melibatkan tindakan gelap. Meskipun hasilnya seringkali memuaskan, banyak yang merasakan dampak buruk dari perbuatan tersebut. Namun, di balik semua itu, Dukun Punjen memiliki sisi lembut yang hanya ditunjukkan kepada keluarganya. Ia memiliki dua anak, Damar dan Sari. Damar, putra sulungnya, adalah sosok yang selalu tertarik pada ilmu hitam. Ia sering mengamati ayahnya dari jauh, terpesona oleh kekuatan yang dimiliki Dukun Punjen. Namun, Sari, yang lebih muda, selalu merasa takut dan ingin menjauh dari dunia kelam yang melingkupi keluarganya. Dukun Punjen berusaha keras untuk melindungi anak-anaknya dari jalan yang berbahaya. Ia sering mengingatkan Damar tentang konsekuensi dari kekuatan yang ia miliki. Kekuatan ini bukanlah anugerah, Damar. Ini adalah kutukan, katanya dengan nada serius. Jangan biarkan dirimu terjerat dalam kegelapan. Namun, Damar merasa bahwa takdirnya telah ditentukan, dan ia tidak bisa menghindar dari jalan yang telah ditetapkan untuknya. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang ilmu hitam, berharap suatu hari ia bisa menggantikan ayahnya sebagai dukun sakti. Malam demi malam, Dukun Punjen menghabiskan waktu sendirian di pondoknya, melakukan ritual dan memanggil roh-roh untuk membantunya dalam praktik gelapnya. Suasana di sekitar pondok semakin mencekam, dan penduduk desa mulai merasakan adanya perubahan. Beberapa dari mereka melaporkan melihat bayangan misterius berkeliaran di hutan, dan suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Di tengah kegelapan, Dukun Punjen merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai melihat tanda-tanda bahwa kekuatan yang ia kendalikan mulai melampaui batas. Suatu malam, saat ia melakukan ritual sendirian, ia merasakan kehadiran roh-roh yang tidak ingin pergi. Mereka berteriak dan meronta, meminta keadilan atas kematian mereka. Dukun Punjen menjadi ketakutan, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam permainan kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Dukun Punjen bertekad untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan anak-anaknya terjebak dalam kutukan yang sama. Dalam hatinya, ia berdoa agar anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya, berharap mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan bebas dari bayang-bayang kegelapan. Namun, saat Dukun Punjen merasakan detak waktu semakin menipis, ia menyadari bahwa upayanya untuk melindungi Damar dan Sari mungkin sudah terlambat. Dalam keputusasaannya, ia berjanji untuk melakukan ritual terakhir yang akan menghapus semua roh yang terkurung dan mengakhiri siklus kegelapan yang telah berlangsung terlalu lama. Pertemuan terakhir, seiring waktu berlalu, kesehatan Dukun Punjen semakin menurun. Ia yang dulunya dikenal sebagai sosok yang kuat dan berwibawa kini tampak renta dan lemah. Wajahnya yang keriput semakin memucat, dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Damar dan Sari, meskipun khawatir, merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu.
Mereka menyaksikan ayah mereka berjuang melawan waktu dan kegelapan yang mengelilinginya. Di tengah kesedihan dan kepedihan itu, Dukun Punjen merasa ada sesuatu yang janggal. Ia merasakan kehadiran roh-roh yang terkurung dalam kantung hitamnya mulai menggeliat, meminta untuk bebas. Suara-suara lembut namun penuh rasa sakit itu sering mengganggu pikirannya, membuatnya tidak bisa tidur. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menghadapi konsekuensi dari segala tindakan yang telah ia ambil selama ini. Malam itu, Dukun Punjen memanggil Damar ke sampingnya. "Damar," panggilnya dengan suara serak, "datanglah ke sini. Aku perlu berbicara denganmu." Damar, meskipun merasa ragu, segera menghampiri ayahnya. Ia melihat kesedihan yang dalam di mata Dukun Punjen, serta rasa penyesalan yang menghantui. "Aku tidak punya banyak waktu lagi," lanjut Dukun Punjen. "Kekuatan ini, yang aku miliki, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ini adalah kutukan yang bisa menjadikan kita terjebak dalam siklus kegelapan. Aku tidak ingin kau mengikuti jejakku." Damar mendengarkan dengan seksama. "Tapi ayah, aku ingin belajar. Aku ingin memahami kekuatan ini," jawabnya dengan semangat. Namun, Dukun Punjen menggelengkan kepala. "Kau tidak mengerti, Damar. Kekuasaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Aku telah mengorbankan banyak nyawa untuk mempertahankan kekuatan ini, dan sekarang roh-roh itu datang untuk menuntut keadilan. Aku ingin kau hidup dalam cahaya, bukan dalam kegelapan." Damar merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahunya dan kekhawatiran untuk ayahnya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa lebih baik dari Dukun Punjen, tetapi ia juga merasakan ketakutan yang dalam. Akhirnya, ia berjanji kepada ayahnya untuk tidak melanjutkan praktik gelap tersebut, meskipun di dalam hatinya, semangat untuk belajar masih membara. Malam itu, Dukun Punjen melakukan ritual terakhirnya. Ia mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti, memanggil roh-roh yang terkurung dalam kantung hitam untuk muncul. Dengan suara lembut namun penuh ketegangan, ia mulai memanggil mereka satu persatu, berharap bisa mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Namun, saat roh-roh itu mulai muncul, suasana menjadi semakin tegang. Roh-roh itu tidak ingin pergi. Mereka meronta dan berteriak, memohon agar Dukun Punjen tidak mengusir mereka. Dalam momen itu, Dukun Punjen merasakan perlawanan yang kuat. Ia berjuang melawan kekuatan gelap yang telah ia ciptakan, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat pula roh-roh itu melawan. Mereka mulai mengelilingi Dukun Punjen, menciptakan aura gelap yang menakutkan. Damar, yang menyaksikan semua itu dari jarak jauh, merasa terjebak dalam rasa ketakutan dan kebingungan. Ia ingin membantu ayahnya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan roh-roh yang marah. Dalam keputusasaan, Damar berteriak, "Ayah, berhenti, ini tidak akan berhasil." Namun, Dukun Punjen terjebak dalam perjuangannya. Ia terjatuh ke tanah, terengah-engah, sementara roh-roh itu terus berteriak dan meronta. Dalam momen yang sangat menentukan, Dukun Punjen menatap Damar. "Damar, kau harus melakukan sesuatu. Jangan biarkan ini berlanjut," serunya dengan suara penuh emosi. Damar merasa hatinya hancur. Ia menyadari bahwa ayahnya sedang berjuang untuk mengakhiri siklus kegelapan yang telah menghantuinya. Dalam detik-detik terakhir, Dukun Punjen mengarahkan telunjuknya ke arah Damar, seolah-olah memberikan kekuatan terakhirnya. "Ingat, Damar, hidupmu adalah pilihanmu. Jangan ulangi kesalahan ayahmu." Dengan kalimat terakhir itu, Dukun Punjen menghembuskan napas terakhirnya. Dalam sekejap, kantung-kantung hitam yang menyimpan roh-roh itu meledak, mengeluarkan cahaya kelam yang menyelimuti pondok. Damar terjatuh, terperangkap dalam keputusasaannya. Ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, menyaksikan ayahnya pergi dengan cara yang sangat menyedihkan, dikelilingi oleh kegelapan yang diciptakannya sendiri. Setelah kematian Dukun Punjen, pondok itu menjadi sepi. Suara-suara roh yang marah masih menggema di sekelilingnya, dan Damar tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari semua yang terjadi. Dalam kesedihan dan penyesalan, ia merasakan beban yang sangat berat,
dan ia berjanji untuk mencari cara agar semua ini bisa diakhiri. Namun, ia juga tahu bahwa jalan di depannya akan dipenuhi dengan tantangan dan kegelapan yang lebih dalam. Hantu yang mencari keadilan. Setelah kematian Dukun Punjen, kehidupan di desa mulai berubah. Meskipun Damar berusaha untuk melanjutkan hidupnya, bayang-bayang kegelapan terus menghantui pikirannya. Ia merasa tertekan oleh kehilangan ayahnya dan beban yang ditinggalkannya. Namun, yang lebih mengganggu adalah kehadiran roh-roh yang kini berkeliaran di sekitar desa. Malam demi malam, penduduk desa melaporkan melihat sosok-sosok misterius di hutan. Mereka menggambarkan sosok-sosok itu sebagai bayangan gelap, dengan wajah-wajah yang penuh rasa sakit dan kemarahan. Roh-roh itu tampak mencari sesuatu, seolah-olah mereka sedang dalam pencarian keadilan atas kematian mereka. Desas-desus mulai menyebar di antara penduduk desa bahwa Dukun Punjen mungkin tidak sepenuhnya pergi, dan bahwa kegelapan yang ia ciptakan masih mengintai. Sari, adik Damar, merasakan dampak yang lebih dalam dari semua yang terjadi. Sejak malam ayahnya meninggal, ia sering terbangun di tengah malam dengan suara-suara aneh yang memanggil namanya. Suara-suara itu lembut namun penuh kesedihan, membuatnya merasa terjebak dalam ketakutan yang konstan. Ia tidak bisa memahami apa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Damar, yang menyaksikan perjuangan Sari, merasa berkewajiban untuk melindungi adiknya. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Suatu malam, saat Sari terbangun dengan terisak, Damar memutuskan untuk berbicara dengan adiknya. Sari, kita harus menghadapi ini. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Kita harus mencari tahu apa yang diinginkan roh-roh itu. Sari mengangguk, meskipun matanya masih penuh ketakutan. Tapi bagaimana, Damar? Mereka terlihat sangat menakutkan. Aku tidak ingin bertemu mereka. Damar menarik napas dalam-dalam. Kita harus pergi ke pondok. Di sana, mungkin kita bisa menemukan jawaban. Ayah pernah berkata bahwa roh-roh itu hanya ingin keadilan. Mungkin kita bisa membantu mereka. Dengan tekad yang bulat, Damar dan Sari memutuskan untuk pergi ke pondok tempat Dukun Punjen menghabiskan hidupnya. Mereka berangkat pada malam hari, menerobos hutan yang gelap. Suasana di sekitar mereka sangat mencekam, dan suara-suara malam membuat hati mereka berdebar-debar. Namun, mereka tahu bahwa mereka harus melangkah maju, tidak peduli seberapa menakutkan jalan di depan. Sesampainya di pondok, Damar dan Sari merasakan aura yang berat menyelimuti tempat itu. Mereka berdiri di depan pintu, saling menatap dengan campuran rasa takut dan harapan. Damar mengulurkan tangan dan membuka pintu perlahan. Suara berderit dari pintu membuat mereka semakin gelisah, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada jalan lain. Di dalam pondok, suasana terasa dingin dan hampa. Mereka melihat kantung-kantung hitam yang berserakan di sekitar, masih terisi dengan roh-roh yang terkurung. Damar merasakan ketegangan yang mendalam, seolah-olah ada mata-mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Bersama-sama, mereka mulai mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu roh-roh tersebut. Tiba-tiba, suara bisikan lembut terdengar di telinga mereka. "Bantu kami ingin bebas." Suara itu penuh rasa sakit dan harapan. Damar dan Sari saling memandang, menyadari bahwa roh-roh itu benar-benar ingin berkomunikasi. "Siapa yang bisa membantu kalian?" tanya Damar dengan suara bergetar. "Apa yang kalian inginkan?" Roh-roh itu mulai berkumpul di sekitar mereka, membentuk lingkaran. Mereka muncul dalam bentuk bayangan samar, dengan wajah-wajah yang terlihat sedih dan penuh penderitaan. "Kami adalah korban dari ilmu hitam. Kami tidak ingin terjebak di sini. Kami ingin keadilan." Sari merasa terharu dan berani maju. "Kami akan membantu kalian. Apa yang bisa kami lakukan?" Salah satu roh, yang tampak lebih kuat dari yang lain, menjawab, "Kau harus melakukan ritual untuk membebaskan kami. Hanya dengan cara itu kami bisa pergi dan menemukan ketenangan." Damar dan Sari saling berpandangan, menyadari bahwa mereka harus mengikuti jejak ayah mereka.
Kami akan melakukannya, kata Damar dengan tekad. Tunjukkan kepada kami bagaimana caranya. Dengan bantuan roh-roh itu, mereka mulai mempersiapkan ritual. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan menyalakan lilin. Saat malam semakin larut, suasana di dalam pondok menjadi semakin tegang. Damar dan Sari merasakan bahwa mereka sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Ketika ritual dimulai, suara-suara roh semakin keras, dan bayangan-bayangan mulai bergerak dengan cepat. Damar berusaha untuk tetap fokus, meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. Ia mengingat kata-kata dukun punjen, kekuatan ini bukanlah anugerah, tetapi kutukan. Namun, ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk membebaskan roh-roh itu. Di tengah ritual, tiba-tiba terjadi keguncangan. Suara teriakan dan jeritan bergema di seluruh pondok. Damar merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sari, tetap bersamaku, teriaknya, berusaha menenangkan adiknya yang mulai panik. Ketika mereka melanjutkan ritual, Damar merasakan bahwa kekuatan yang mengelilingi mereka semakin kuat. Roh-roh itu mulai meronta, dan sosok dukun punjen muncul di hadapan mereka, wajahnya tampak marah dan penuh kesedihan. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak bisa mengubah takdir ini. Teriaknya. Damar dan Sari terkejut, tetapi mereka tidak bisa mundur. Dengan keberanian yang tersisa, Damar berusaha menjelaskan, kami ingin membantu. Kami tidak ingin roh-roh ini terjebak selamanya. Namun, dukun punjen tidak mendengarkan. Ia berbalik dan mengarahkan telunjuknya ke arah mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kegelapan ini akan menghancurkan kalian. Suaranya menggema, dan semangat gelap mulai melingkupi pondok. Saat ketegangan memuncak, Damar menyadari bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk berhasil. Ia harus mengabaikan rasa takutnya dan melanjutkan ritual, berdoa agar roh-roh itu memberikan kekuatan yang cukup untuk mengatasi kegelapan. Setelah melewati banyak rintangan dan perjuangan, Damar dan Sari akhirnya berhasil menyelesaikan ritual. Dengan kekuatan yang terbangun, cahaya mulai menyinari pondok, dan suara jeritan roh berangsur-angsur reda. Damar merasa seolah-olah beban berat yang mengikat mereka mulai terangkat. Namun, di saat terakhir, Damar dan Sari menyadari bahwa mereka mungkin telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketika cahaya memudar, mereka melihat sosok-sosok roh mulai melayang ke arah mereka, dan dalam sekejap, mereka menyadari bahwa kegelapan tidak akan pernah benar-benar pergi. Ritual terakhir. Setelah berhasil melalui pengalaman menegangkan di pondok dukun punjen, Damar dan Sari merasa seolah dunia mereka telah berubah selamanya. Meski ritual yang mereka lakukan berhasil mengurangi ketegangan di antara roh-roh, mereka menyadari bahwa kegelapan masih mengintai, tidak hanya di sekitar mereka tetapi juga dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa melupakan kata-kata dukun punjen yang mengingatkan mereka akan bahaya ilmu hitam. Malam itu, saat Damar dan Sari kembali ke rumah, mereka duduk bersama di luar, di bawah cahaya bulan yang temaram. Sari, Damar memulai, aku merasa kita belum selesai. Meskipun kita telah membantu roh-roh itu, ada sesuatu yang belum terpecahkan. Kita harus mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Sari mengangguk, tetapi kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Tapi bagaimana, Damar? Kita sudah melihat betapa kuatnya roh-roh itu. Mereka bisa menghancurkan kita jika kita salah langkah. Damar menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan adiknya. Kita harus melakukan ritual lagi, tetapi kali ini, kita harus lebih siap. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan ayah dan cara untuk membebaskan dirinya dari kegelapan yang terikat padanya. Dalam perjalanan mereka mencari informasi, Damar dan Sari bertanya kepada penduduk desa yang masih hidup, berharap bisa mendapatkan petunjuk. Mereka mendengar banyak cerita menakutkan tentang dukun punjen dan dampak dari ilmu hitamnya. Setiap orang yang mereka ajak bicara sepertinya tertegun oleh kenangan akan dukun punjen, tetapi kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk tidak terlibat lagi. Malam demi malam, Damar mulai membaca buku-buku tua yang ditemukan di perpustakaan kecil desa.
Ia mempelajari berbagai ritual yang dapat membantu membebaskan roh-roh dan mengurangi pengaruh ilmu hitam. Sari, meskipun ketakutan, berusaha mendukung Damar dengan cara apapun yang ia bisa. Mereka berdua merasakan tekanan semakin meningkat saat malam bulan purnama semakin dekat, saat ketika kekuatan roh biasanya mencapai puncaknya. Akhirnya, malam yang dinanti pun tiba. Damar dan Sari kembali ke pondok Dukun Punjen, di mana semua kegelapan dan kesedihan berawal. Mereka membawa semua bahan yang dibutuhkan untuk ritual, termasuk lilin, ramuan herbal, dan simbol-simbol pelindung yang telah mereka buat. Dalam hati mereka, mereka berdoa agar roh-roh yang terkurung bisa memberi mereka kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Sesampainya di pondok, suasana terasa lebih gelap dari sebelumnya. Damar dan Sari merasakan aura tebal dan berat yang mengelilingi mereka. Kita harus cepat, Damar berbisik, mencoba mengusir rasa takut yang menyelimutinya. Mereka menyalakan lilin dan mulai menyiapkan altar untuk ritual. Ketika mereka memulai, suara-suara hantu mulai terdengar, memanggil nama mereka. "Bantu kami ingin bebas." Suara itu penuh dengan kesedihan dan penyesalan, menggema di dalam hutan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Damar dan Sari berusaha untuk tetap fokus, bersatu dalam tekad mereka untuk membantu roh-roh tersebut. Saat mereka melanjutkan ritual, bayangan-bayangan mulai muncul dan berkumpul di sekitar mereka. Damar merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Sari, kita harus tetap tenang. Ingat, tujuan kita adalah mengakhiri siklus ini," katanya, berusaha menenangkan adiknya. Tiba-tiba, sosok Dukun Punjen muncul di hadapan mereka, wajahnya tampak marah dan bingung. "Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak bisa mengubah takdir ini," teriaknya, suaranya menggema di seluruh pondok. Damar merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa mereka harus melanjutkan. "Ayah, kami ingin membebaskan roh-roh ini. Kami tidak ingin ada lagi yang menderita," serunya, berusaha menghubungkan dengan sosok ayahnya. Dukun Punjen menatap Damar dengan tatapan hampa. "Kalian tidak mengerti. Kekuatan ini adalah kutukan. Jika kalian melanjutkan, kalian akan terjebak dalam kegelapan yang sama." Namun, Damar tidak mundur. "Kami sudah melihat apa yang terjadi, Ayah. Kami tidak dapat membiarkan kegelapan ini melanjutkan hidup kami. Kami akan berjuang untuk keadilan." Dengan semangat yang berkobar, Damar melanjutkan ritual, membacakan mantra yang telah ia pelajari. Sari berdiri di sampingnya, menyalakan lilin satu persatu, berharap agar cahaya bisa mengusir kegelapan yang menyelimuti mereka. Suara-suara roh semakin keras, dan bayangan-bayangan mulai bergerak liar, menciptakan kekacauan di seluruh ruangan. Damar merasakan energi dalam dirinya mulai mengalir. Ia tahu bahwa ia berada di ambang sesuatu yang besar. "Bantu kami, roh-roh yang terkurung. Kami ingin membebaskan kalian," teriaknya, berusaha mengarahkan kekuatan positif ke arah roh-roh yang marah. Dalam momen itu, Dukun Punjen mulai mereda, dan wajahnya berubah menjadi lebih lembut. "Jika kalian benar-benar ingin membantu, lakukanlah dengan penuh cinta dan niat baik. Hanya itu yang bisa memutuskan rantai kegelapan ini," katanya, suaranya kini lebih lembut. Damar dan Sari saling berpandangan, menyadari bahwa mereka harus menggabungkan kekuatan mereka dengan niat baik. Dengan semua kekuatan yang mereka miliki, mereka memfokuskan energi mereka ke arah roh-roh yang terkurung, berdoa agar mereka dapat menemukan kedamaian. Saat cahaya dari lilin menyinari seluruh ruangan, Damar merasakan seolah-olah ada sesuatu yang terangkat. Suara-suara roh mulai mereda, dan bayangan-bayangan yang sebelumnya mengancam kini tampak tenang. Kami merasa bebas," suara-suara itu berbisik. Namun, di saat terakhir, Damar merasakan ketegangan yang mendalam. Tiba-tiba, kegelapan melanda pondok, dan semua lampu mati. "Sari!" teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan yang semakin menghampiri. Dalam kegelapan itu, Damar dan Sari merasakan bahwa mereka mungkin telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan,
Mereka bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya, mengetahui bahwa ritual ini adalah langkah terakhir mereka untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui keluarga mereka. Apakah mereka akan berhasil membebaskan diri dari kegelapan, atau justru terperangkap di dalamnya selamanya? Plot twist yang mengerikan. Ketika kegelapan menyelimuti pondok, Damar dan Sari merasakan ketakutan yang mendalam. Suara-suara roh yang sebelumnya lembut kini menjadi jeritan menakutkan yang menggema di seluruh ruangan. Dalam kegelapan itu, mereka berpegangan tangan, berusaha untuk tetap bersatu dalam menghadapi apapun yang akan datang. Damar mencoba untuk tetap tenang. Sari, kita harus fokus. Ingat niat kita ingin membantu mereka. Ia mengingat kembali semua yang telah mereka pelajari dan semua doa yang telah mereka panjatkan. Namun, saat kegelapan semakin menebal, ia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Di tengah kegelapan, sosok dukun punjen muncul kembali, tetapi kali ini ia tampak lebih menyeramkan. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan kesedihan yang mendalam. "Apa yang telah kalian lakukan?" teriaknya, suaranya bergema seperti guntur. "Kalian telah membangkitkan kekuatan yang tidak seharusnya kalian sentuh." Damar merasa jantungnya berdebar kencang. "Ayah, kami hanya ingin membantu roh-roh yang terkurung. Kami tidak ingin ada lagi yang menderita." Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk terdengar yakin. Dukun punjen menatap Damar dengan tajam. "Kau tidak mengerti, Damar. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan. Dengan mengubah takdir ini, kalian akan membawa kehancuran bagi diri kalian sendiri." Saat itu, sosok dukun punjen mulai bertransformasi, menjadi bayangan gelap yang membesar dan melingkupi mereka. Damar dan Sari merasakan energi jahat menyerang mereka, seolah-olah kegelapan itu ingin menelan mereka hidup-hidup. "Sari, kita harus melawan." Damar berteriak, berusaha mengumpulkan semua keberanian yang ada. Mereka berdua mulai membacakan mantra yang telah mereka persiapkan, berharap bisa mengusir kegelapan yang mengelilingi mereka. Namun, saat mereka mengucapkan mantra, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kegelapan itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara-suara yang terdengar seperti teriakan kesakitan. Damar merasa seolah-olah ada sesuatu yang terhubung dengan dirinya, dan dalam sekejap, ia melihat gambaran masa lalu, momen-momen di mana dukun punjen melakukan ritual yang sama, mengorbankan nyawa untuk mendapatkan kekuatan. Damar menyadari kebenaran yang menyakitkan, ia tidak hanya berjuang melawan roh-roh yang terkurung, tetapi juga melawan warisan gelap yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia adalah penerus dukun punjen, dan semua yang telah terjadi adalah bagian dari siklus yang tidak pernah berakhir. "Ini semua salahku," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak bisa melanjutkan ini." Sari, yang melihat kakaknya terpuruk, berusaha untuk menguatkan. "Damar, jangan menyerah. Kita bisa mengubah ini. Kita bisa menghentikan semua ini." Ia berusaha untuk tetap positif, tetapi ketakutan yang mendalam mulai menggerogoti hatinya. Dalam momen ketegangan itu, Damar berusaha mengingat kata-kata dukun punjen. "Hiduplah dengan baik dan jangan ulangi kesalahan ayahmu." Ia menyadari bahwa untuk benar-benar membebaskan diri dari kutukan ini, ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia harus menghentikan siklus kegelapan. "Damar, apa yang kau lakukan?" teriak Sari, melihat kakaknya mulai melangkah maju ke arah sosok kegelapan yang semakin mendekat. "Jangan, kita bisa melakukannya bersama." Tetapi Damar menggelengkan kepala, menatap adiknya dengan penuh kasih. "Sari, aku harus melakukan ini. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Aku akan memutuskan rantai ini." Dengan tekad yang kuat, Damar mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan mantra terakhir, mantra yang akan mengorbankan dirinya untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikat keluarga mereka. "Aku mengorbankan diriku untuk menghapus semua kegelapan ini. Semoga roh-roh yang terkurung bisa bebas, dan aku akan mengambil tempat mereka." Saat Damar mengucapkan kata-kata itu, sosok dukun punjen menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Dalam momen tersebut, dukun punjen mengulurkan tangannya,
dan Damar merasakan energi kuat mengalir ke dalam dirinya. Kegelapan yang mengelilingi mereka mulai bergetar, dan suara-suara roh yang terkurung mulai mereda. Sari, ingatlah bahwa hidupmu adalah pilihanmu. Jangan biarkan kegelapan ini menguasaimu, pesan Damar sebelum sosoknya mulai memudar. Dalam sekejap, cahaya menyelimuti pondok, dan Damar merasakan kehangatan yang menenangkan saat ia menghilang ke dalam kegelapan. Sari terjatuh ke tanah, terisak dengan kesedihan yang mendalam. "Damar!" teriaknya, tetapi suaranya hanya terbenam dalam keheningan. Semua kegelapan yang mengancam kini lenyap, dan cahaya bulan kembali bersinar terang di atas pondok. Setelah beberapa saat, Sari merasakan kehadiran yang berbeda. Roh-roh yang terkurung mulai muncul satu persatu, wajah mereka kini tenang dan penuh rasa syukur. "Kami bebas, terima kasih," mereka berbisik, sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya. Sari tahu bahwa meski dia telah kehilangan kakaknya, Damar telah melakukan pengorbanan terbesar untuk mengakhiri siklus kegelapan. Dengan air mata mengalir, ia berjanji untuk hidup dengan cara yang baik, menghormati ingatan Damar dan semua yang telah dilakukan untuk membebaskan mereka. Kegelapan mungkin telah hilang, tetapi bayang-bayang dukun Punjen dan Damar akan selalu ada dalam hati Sari. Ia berjanji untuk menceritakan kisah mereka, mengingatkan semua orang bahwa kekuatan tidak selalu berarti mengendalikan, tetapi juga tentang memilih untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Dengan hati yang berat tetapi penuh harapan, Sari meninggalkan pondok, bersiap untuk menjalani hidup baru, bebas dari kegelapan yang pernah menghantuinya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia akan terus mengenang Damar dan dukun Punjen selamanya.